Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi ar-rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal hadurun, usikum wa nafsi bi taqwallah fattaqullaha la'annakum tuflihun. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin, Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Zat yang telah memberikan pada kita kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini. Kita berharap bahwa Ramadan, saum Ramadan yang sudah kita lakukan sampai hari ini dan insya Allah sampai hari akhir nanti, kemudian juga tilawah kita, qiyamul lail kita, dan beragam amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Harapan diterima itu harus lebih tinggi. Harus lebih kita kuatkan dibandingkan dengan amal-amal yang sudah kita lakukan. Mengapa demikian? Karena sebanyak amal apapun, kalau itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya menjadi sebuah kesia-siaan. Disitulah yang namanya ada khauf dan raja bagi kita. Khauf dan raja, takut dan harap bagi kita bukan sekedar takut pada azab dan murka Allah, bukan sekedar harap pada rahmat Allah, tetapi khauf dan raja bagi kita itu adalah kita begitu khawatir bahwa yang namanya amal-amal kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Allah mengingatkan kita. Salah satu contoh bagaimana misalnya tentang salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan dari keji dan kemunkaran. Dengan kata lain, beragam dosa, beragam kesalahan sebetulnya bisa dicegah melalui salat. Ketika salat senantiasa ditegakkan, ketika tilawah senantiasa kita bacakan, amal saleh senantiasa kita lakukan, yang sifatnya real, yang sifatnya bisa dilihat, tetapi misalnya tidak bisa mengubah akhlak kita, tidak semakin gandrung kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sepertinya na'udzubillah menjadi sebuah kesia-siaan. Hadirin, saum kita ini adalah saum yang kata Allah itu mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, pasti akan menyampaikan kita kepada ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun tidak hanya bermakna sebuah harapan atau mudah-mudahan, tetapi juga bermakna bagi muslim, bagi mukmin insyaallah sampai kepada derajat ketakwaan. Sekalipun ketakwaan itu sudah barang tentu satu sama lain itu akan berbeda. Hadirin rahimakumullah, betapa pentingnya saum Ramadan bagi kita, betapa pentingnya beragam amal saleh bagi kita. Mengapa? Karena Allah Ta'ala pernah bertanya pada kita di alam azali sana, di alam yang kita tidak pernah mengetahui itu. Ketika Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, apakah kalian semua mengakui bahwa aku itu adalah sebagai Rabban bagi kamu sekalian, sebagai Tuhan bagi kamu sekalian, sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki, sebagai penata diri-diri ini. Kemudian kita mengatakan qalu bala syahidna, benar ya Allah,
bahwa Engkau itu adalah Tuhan bagi kami. Itu adalah syahadat pertama bagi kita. Ketika kita dilahirkan ke alam dunia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Bahwa setiap kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, sesuai dengan fitrahnya. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan, apakah nanti pola asuh, pola didik menjadikan dia seorang Nasrani, ataukah juga dia mau menjadi seorang Majusi dalam arti karakteristik. Seorang Majusi karakteristiknya menjadi keras kepala, susah untuk diingatkan, susah menerima petunjuk. Seorang Nasrani ketika karakteristiknya dia suka yang namanya berhura-hura. Itu bagian dari karakteristik. Sementara hadirin rahimakumullah, ketika kita masuk ke alam dunia ini, ketika kita menikmati dunia ini, yang kita tidak pernah tahu kapan yang namanya kematian itu akan datang. Tapi menjadi sebuah kepastian. Ketika Allah Ta'ala mengingatkan kita, mayyati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang kembali kepada Allah mujriman sebagai pendosa, fa inna lahu jahannam, maka baginya itu adalah jahannam, la yamutu fiha wa la yahya. Maka dia tidak la yamutu fiha, dia tidak mati di dalamnya, juga dia tidak hidup. Melambangkan bagaimana yang namanya siksa jahanam itu betapa besarnya, betapa kuatnya, betapa pedihnya. Sampai-sampai misalnya Allah Ta'ala menyatakan la yamutu fiha wa la yahya, dia tidak mati di dalamnya, juga dia tidak hidup. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita dilahirkan kita tidak tahu, kita tidak pernah sadar, tetapi kita sesuai dengan fitrahnya. Salah satu terjemahan fitrah itu adalah suci. Artinya setiap bayi dilahirkan itu dalam keadaan suci. Siapapun, sekian miliar manusia dilahirkan itu adalah dalam keadaan suci. Dan ketika dia pun tidak tahu kapan kematian akan datang, maka dia dihadapkan dengan pilihan itu. Apakah dia merasakan nikmat kubur, ataukah dia akan mendapatkan siksa kubur? Itu menjadi sebuah kepastian. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita pada duduk tahiyat akhir sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, aku berlindung padamu dari azab kubur dan dari azab neraka. Disinilah hadirin rahimakumullah, betapa penting yang namanya beragam amal saleh, yang salah satunya adalah saum. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan, man shoma ramadhana imanan, dengan keimanan. Artinya apa hadirin rahimakumullah? Secara pengetahuan bahwa yang namanya saum Ramadan itu dihadirkan kepada kita, dan kita melaksanakannya dengan penuh iman sebagai bagian dari titah Allah Ta'ala atas kita sebagai orang-orang yang beriman. Bukankah yang saum itu diserukan ya ayyuhalladzina amanu, diserukan kepada mereka orang-orang yang beriman. Wahtisaban, dengan perhitungan. Kita tahu kok, yang tahu itu hanya kita dan Allah, bagaimana yang kualitas saum kita dari hari pertama sampai hari ke-15 ini. Yang tahu itu adalah kita. Apakah saum kita ini adalah saum ragawi? Selama saum kita adalah saum ragawi, itu tidak akan mengubah ruhani kita. Ruhani kita tidak akan sampai kepada yang disebut mi'raj, paling tidak sampai pada tahapan yang nama takwa. Saum Ramadan kita tidak akan mengubah itu, karena saum kita adalah saum ragawi. Saum yang hanya bisa
dilaksanakan hanya untuk bisa menahan yang namanya hasrat biologis, hasrat lapar. Sehingga ketika kita buka, ketika kita sahur, yang kita pikirkan, yang kita siapkan itu adalah beragam makanan, beragam konsumsi, beragam yang namanya suplemen, supaya yang namanya siang itu tidak terasa lemah. Bagaimana mungkin hadirin rahimakumullah, yang namanya saum kok tidak merasakan lemah? Bukankah yang setiap saum siapapun juga itu akan merasakan lemah? Justru di sana hadirin rahimakumullah, saum itu bukan untuk raga kita. Saum itu adalah untuk jiwa kita. Ketika yang namanya rasa lemah dihadirkan kepada kita, apa yang akan kita lakukan saat itu? Ketika rasa ngantuk berat datang kepada kita, apa yang kita lakukan saat itu? Hadirin rahimakumullah, di sini sepertinya. Kalaulah yang nama janji seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwa yang siapa saja melaksanakan saum Ramadan karena iman, kemudian juga perhitungan, maka Allah akan menghapus yang namanya dosa-dosa. Maka yang harus pertama dan utama kita tafakuri adalah beragam kesalahan dan dosa bagi kita. Karena setiap manusia itu adalah pasti salah, pasti berdosa. Sementara ujung-ujungnya siapa saja yang mati menghadap Allah sebagai mujrimat, sebagai pendosa, maka dia akan masuk kepada yang namanya neraka jahanam. Siapa yang tidak takut hadirin rahimakumullah? Sementara yang namanya kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Disinilah hadirin rahimakumullah, perenungan harus kita lakukan. Bahwa yang menjadikan hati kita ini gelap, hati ini tidak bisa menerima cahaya dari Allah, hati yang menjadikan saum kita yang menjadi harusnya saum ruhani menjadi saum ragawi, itu adalah karena dosa-dosa kita. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Begitu kata Allah. Apakah dalam redaksi bebas, apakah kamu tidak melihat, tidak menyaksikan manusia yang menjadikan hawa nafsunya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Menjadi sangat mungkin siapapun ketika kita mengklaim atas nama mazhab tertentu, atas nama pengetahuan tertentu, sementara di luar kita itu adalah salah. Itu adalah jenis dari hawa nafsu yang begitu halus. Hadirin rahimakumullah, contoh sederhana adalah ketika saum kita yang berbeda saat ini. Saum ada yang hari Sabtu, saum ada yang hari Ahad. Apa yang harus kita sikapi? Kalau kita menyikapi yang Ahad itu benar, yang Sabtu itu salah, di situ menunjukkan, maaf, disitulah yang namanya kebodohan kita. Sama dengan yang namanya sholat subuh itu harus pakai kunut. Kalau tidak pakai kunut, misalnya itu tidak syah, tidak salah. Kalau kita mengikuti mazhab tertentu, bahwa yang namanya dalam Syafi'iyah, bahwa yang namanya salat subuh pakai kunut, dan kunut itu bagian dari rukun salat, sehingga ketika seseorang, ketika ada jamaah yang tidak memakai, tidak menggunakan kunut, maka tidak sah yang namanya salat subuhnya, batal dia. Silakan. Tetapi ketika kita melihat bahwa di luar kita ada yang tidak berkunut misalnya, kita boleh memilih, tetapi kita tidak bisa menyalahkan. Karena semuanya berangkat dari pembelajaran sampai kepada derajat bagi Imam Syafi'i sebagai seorang mujtahid, dan lahirlah yang namanya fatwa. Sama juga dengan saum Ramadan, apakah hari Sabtu maupun hari Ahad. Hadirin rahimakumullah, maaf ini ada intermezzo sedikit. Ketika anak saya bertanya kepada saya, Abi, kalau Abi saumnya pilih mana, hari Sabtu ataukah hari Ahad?
Kemudian jawaban saya, bapakmu ini puasanya sejak hari Rabu. Saya katakan begitu, memang saya puasa Sya'ban dari hari Rabu, seperti itu. Jadi bagaimana? Iya, kalau yang namanya Sabtu itu terhitung 1 Ramadan, maka ayahmu Sabtu itu sudah melaksanakan 1 Ramadan. Kalau ternyata puasanya itu adalah hari Ahad, maka Sabtunya bapakmu dihitung sebagai saum sunat. Selesai sampai di situ. Ya, untuk kami bagaimana? Kata anak saya, yang pertama anak saya yang bungsu, kamu dulu sekolah di mana? Ya, Abi kan tahu, adik ini sekolahnya di Darul Arqam, di pesantren Muhammadiyah, 6 tahun di sana. Jadi adik mau saum hari apa? Saya tanya. Ya, kalau adik saumnya mau hari Sabtu. Kemudian kakaknya bertanya, loh, Teteh bagaimana? Teteh dulu sekolahnya di mana? Ya, kalau Teteh sekolahnya di Al-Maksum. Al-Maksum puasanya hari apa? Al-Maksum puasanya hari Minggu. Jadi Teteh mau pilih mana? Sepertinya Teteh mau ikut pemerintah deh, mau hari Minggu. Hadirin rahimakumullah, saya katakan kepada mereka, kalian boleh memilih dan kalian harus tetap rukun. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian jaga ukhuwah di antara kalian. Karena jelas selisih 1 hari. Yang ketiga, kalian harus tetap belajar. Mengapa kok saum itu bisa hari Sabtu? Kenapa kok yang namanya saum itu hari Ahad? Dan keempat, kalian harus sampai pada titik bahwa dua-duanya itu adalah benar. Yang keempat ini yang dipersoalkan oleh anak saya. Bagaimana ya biar kok dua-duanya bisa benar? Itu menjadi pikiran bagi kalian dan menjadi PR masa depan bagi kalian. Kalian harus siap untuk mengatakan bahwa di luar kalian itu adalah benar juga, tetapi berbeda pilihan dengan kalian. Hadirin rahimakumullah, disitulah hadirin sekalian, bagaimana keilmuan itu berbicara. Bagaimana kita melihat bahwa di dalam kehidupan ini sebenarnya bukan hanya aspek-aspek lahiriah. Aspek-aspek ruhani itu yang harus diprioritaskan oleh kita. Mengapa misalnya dalam saum Ramadan, dalam tradisi Syafi'iyah kembali, misalnya hanya untuk niat saja dilafazkan. Usai tarawih mereka membaca rame-rame, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Niat saya melaksanakan saum Ramadan esok hari sebagai kewajiban karena Allah Ta'ala. Kenapa? Niat itu, hadirin sekalian, niat itu yang tahu hanya kita. Niat saum kita itu akan konsisten, akan relevan itu dengan yang namanya amal kita. Kalau niat kita ini adalah karena disertai iman, maka kita akan memohon kepada Allah agar yang saum kita dikuatkan sebagai bagian dari menguatkan iman kita. Kalau saum kita hanya dalam batas-batas saum ragawi, maka yang akan kita pikirkan adalah kita buka dengan apa, sahur dengan apa, dan sebagainya, berbagai yang makanan 4 sehat 5 sempurna, berbagai suplemen akan kita siapkan supaya kita tidak lemah di siang hari. Itu menjadi sebuah kekeliruan. Karena siapapun yang melaksanakan saum pasti akan merasakan haus, pasti akan merasakan lemah. Disinilah hadirin rahimakumullah, saum yang ruhaniah itu adalah ketika saum itu menyadarkan diri kita akan keberadaan kita. Ketika kita dilahirkan sebagai fitrah, artinya fitrah itu di situ adalah potensi kesucian, potensi kehambaan, bahwa yang namanya kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku wa ma khalaqtul jinna, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku, begitu kata Allah. Jadi kembali kepada fitrah, artinya yang pertama adalah ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah, kita menyadari benar ini adalah bagian dari pengabdian. Jadi saum Ramadan ini adalah bagian dari pengabdian kita kepada Allah. Siapa sih yang merasakan tidak berat ketika sahur? Siapa sih yang kita tidak merasakan berat ketika kita beragam sholat sunat itu kita lakukan? Semuanya berat, hadirin rahimakumullah.
Siapa yang tidak berat ketika kita mengeluarkan infak, sedekah, zakat? Semuanya itu adalah berat. Kita mungkin merasa ringan, hanya 1.000, 10.000, 100.000. Tetapi ketika kita mulai berhitung, saya ada rezeki 40 juta, kemudian saya berikan 1 juta, maka di sana kita mulai berpikir 1 juta besar sekali ya. Di sini hadirin rahimakumullah, Mi'raj ruhani itu adalah berawal daripada kesadaran ruhaniah bahwa apapun yang kita lakukan, terutama pada saum Ramadan ini, adalah bagian dari pengabdian kita kepada Allah. Apapun. Ketika kita lemah, bukan kita kuatkan misalnya dengan makanan secara lahiriah, tetapi yang harus kita kuatkan adalah beragam, yang namanya kita membutuhkan yang namanya konsumsi untuk jiwa kita. Disitulah hadirin rahimakumullah. Dengan demikian, batas mukmin dan kafir itu seperti benang transparan saja, tidak ada bedanya. Siapa yang menyangka yang namanya dalam tarikh itu, dalam sejarah, Ali itu dibunuh oleh pengikutnya. Ali itu dibunuh oleh konon katanya Ibnu Muljam itu seorang yang fasih membaca Al-Quran, yang dia menguasai Al-Quran, yang bacaannya itu bagus. Tapi bagaimana mungkin kok dia tidak memahami benar tentang kebijakan Ali karamallahu wajhah. Di situ dia terjebak kepada aspek lahirnya. Berarti Mi'raj ruhani itu ketika kita siap untuk mengerem yang namanya rasionalitas kita. Ketika kita mulai menguatkan yang namanya ruhani kita. Ketika kita mulai meningkatkan kuantitas dan kualitas beragam amal yang terutama pada bulan Ramadan kita ini. Karena harus jelas ukurannya ketika kita sampai kepada takwa. Bukankah yang namanya juga Allah mengungkapkan bagaimana misal di dalam Al-Quran, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka kamu berikan peringatan atau tidak diberikan peringatan, mereka tidak akan juga beriman. Iman tidak hanya secara rasionalitas kita percaya, tetapi iman itu hakikatnya adalah cahaya yang Allah berikan kepada jiwa kita, sehingga jiwa kita itu tahu benar dan tahu mana yang salah, serta jiwa kita itu menuju kepada yang benar itu. Sehingga kita bisa menahan, kita bisa melawan yang namanya rasa kantuk kita untuk sahur. Kita bisa melawan yang namanya rasa kantuk kita untuk kita melaksanakan salat malam. Kita bisa melawan yang namanya rasa malas kita untuk mengabdi kita kepada Allah. Disitulah yang namanya makna Mi'raj ruhani. Jadi ketika kita mulai menghitung, ketika di situ ada wahtisaban, ketika kita mulai menghitung, sepertinya kita mulai menghitung yang namanya kelemahan kita tuh pada yang mana ini. Ketika kita merasa kantuk berat, ketika kita merasa lemah berat, sementara saat itu sudah azan dikumandangkan dan kita tidak melaksanakan, maka di situ bagian dari kita mengikuti yang namanya hawa nafsu kita. Kita terjebak kepada pengetahuan fikih kita bahwa yang salat zuhur itu waktunya masih panjang. Sesaat menjelang asar maka kita masih bisa melaksanakan salat zuhur. Indikatornya sederhana. Ketika kita mengikuti hawa nafsu, ketika kita harus bersuara, bertindak kebenaran, kemudian di situ ada kepentingan kita dan kita memilih yang namanya kepentingan kita, maka di situ secara halus kita masuk pada wilayah jebakan hawa nafsu yang berikutnya. Berat? Jawabannya pasti berat. Tetapi la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan semuanya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahimakumullah, Mi'raj ruhani bermakna kita melawan hawa nafsu kita. Kita berupaya melawan yang namanya syahwat. Hawa nafsu itu abstrak sekali. Yang namanya kemarahan itu adalah bagian dari yang namanya hawa nafsu kita. Gengsi. Masa sih saya hanya berzakat sekian sementara tetangga saya sekian? Physically orang tidak tahu. Karena yang tahu itu adalah wujudnya, bahwa zakat saya, infak saya, sedekah saya lebih besar. Benar secara fikih. Tetapi ketika kita kembali pada ruhani kita,
Ketika kita mengeluarkan karena gengsi kita, maka itu adalah bagian dari hawa nafsu kita. Hadirin rahimakumullah di sana. Jadi ada takjub pada diri kita bahwa yang nama saya itu adalah lebih baik dari dia, zakat saya lebih besar dari mereka. Itu takjub. Ketika takjub pada diri kita, itu sudah menunjukkan bahwasanya yang nama kita terjebak kepada hawa nafsu kita. Ketika kita buka mendadak ingin itu, ingin ini dan lain sebagainya, semua harus disediakan, kita terjebak kepada syahwat kita. Artinya apa? Artinya bahwa saum kita saat itu hanya bisa menahan haus dan lapar saja. Hadirin rahimakumullah, di sinilah betapa yang namanya mi'raj ruhani menjadi berharga. Mi'raj untuk jiwa kita, untuk semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kuatkan. Mari kita kuatkan. Kita mohon kepada Allah agar kita bisa menguatkan, kita bisa melawan yang namanya syahwat. Syahwat itu semua selera ragawi. Kepentingan duniawi itu adalah syahwat. Sementara hawa nafsu itu lebih kepada tadi yang namanya abstrak yang ada pada diri kita. Ketika kita mudah tersinggung, ketika kita ada rasa gengsi, ketika kita takjub kepada diri kita lebih baik daripada orang lain, beragam yang nama sifat-sifat yang hanya kita yang tahu. Susah sekali kita diingatkan menerima pendapat orang lain. Itu adalah kita sudah masuk kepada wilayah jebakan-jebakan hawa nafsu. Dua PR kita. Tidak heran misalnya dalam tarikh pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan pada para sahabatnya, raja'na min jihadil jihadil asghar ila jihadil akbar. Baru saja kita ini pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Bagaimana mungkin yang perang berdarah-darah secara fisik, yang para sahabat itu banyak yang luka, banyak yang syahid, sementara Rasul mengatakan kita baru pulang dari perang kecil menuju perang besar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, perang apa lagi ya Rasulullah, jihad apa lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu kita, jihad untuk kita menguasai, untuk mengendalikan yang namanya hawa nafsu kita. Hadirin rahimakumullah, Ramadan kembali kita berupaya merefleksi diri bahwa bahwa yang nama tingkat kemalasan saya, tingkat kelemahan saya itu harus saya atasi, harus saya kuasai, harus saya kendalikan. Ketika saya tidak bisa mengendalikan, biar deh Allah saja yang akan menguatkan kita. Benar bahwa yang namanya tidurnya saja itu adalah ibadah. Tetapi kalau tidur seharian, apakah itu menjadi ibadah? Tidur yang bagaimana itu yang menjadi ibadah? Ketika kita mengisi dengan berbagai amal-amal yang itu menjadi amal yang sia-sia, bagaimana mungkin amal sia-sia itu bisa menjadikan Ramadan dan saum kita menjadi saum yang benar, saum yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mi'raj ruhani juga adalah ketika kita kembali kepada niat yang benar. Niat yang benar bahwa saum ini adalah bagian dari iman, bahwa yang saum ini adalah kita mulai menghitung-hitung yang saum kita, dan sepenuhnya kita berharap kepada Allah. Semoga Allah menerima amal kita, dan semoga Allah menguatkan kita untuk kita melawan yang namanya hawa nafsu dan syahwat kita. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan hari esok dan seterusnya menjadi saum yang Allah berkahi. Mudah-mudahan saum kita yang sudah Allah terima, mudah-mudahan saum esok hari dan seterusnya adalah menjadi saum yang menjadikan kita menjadi hamba yang bertakwa. Itu yang harus kita harapkan. Kembali bahwa mi'raj ruhani itu adalah ketika kita mulai bertafakur, ketika kita mulai bercita-cita, ketika kita mulai meraih buat kita ingin takwa di hadapan Allah. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Dengan demikian, saum Ramadan itu adalah mengingatkan kita untuk kita, oh iya, ternyata kita mulia bukan di hadapan manusia loh. Apa artinya kita mulia seperti Firaun? Apa artinya kita mulia seperti Qarun? Apa artinya kita mulia sementara seperti tokoh-tokoh dunia yang sebagian itu adalah kafir? Biar deh misalnya ekstrimnya kita tidak dikenal oleh siapapun, tetapi kita menjadi mulia di hadapan Allah. Sehingga cita-cita kita adalah cita-cita agar kita mulia di hadapan Allah melalui saum Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan tausiah ini paling tidak menjadi pengingat bagi saya bahwasanya betapa pentingnya saum Ramadan ini, betapa pentingnya bagi saya untuk meraih takwa yang haqqa tuqatihi. Haqqa tuqatihi bermakna mi'raj ruhani adalah ketika kita berkehendak, ketika kita berperan seperti yang Allah harapkan, seperti yang Allah inginkan untuk kita. Mudah-mudahan ini menjadi berharga dan bermakna bagi saya dan juga bagi hadirin rahimakumullah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.